Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya memberikan mata kuliah statistik komputer tentang penggunaan program Excel sebagai pengolah data matematika, data statistik. Baik, pertama-tama kita buka program Microsoft Excel. Oke, ini ikonnya. Kita buka, kita tunggu. Oke, ini tampilan Excel. Kita pilih blank workbook. Di Microsoft Excel ini, kalau kita perhatikan ada kotak-kotak kecil-kecil seperti ini. Ini adalah namanya sel. Kalau ini berarti sel A1. Yang ini ada berarti sel C1. Anda bacanya dari sini. Jadi dari kolomnya ke baris. Kalau misalnya di sini, bisa baca dari sini atau langsung di bagian ujungnya di sini. Ini nama sel, alamat sel. Baik, setiap sel, namanya sel, ini bisa dioperasikan matematik. Misal ini A1, kita masukkan nilai 2, B1 nilai 5, C-nya ini kita ingin adalah sejumlah daripada A1 tambah B1. Jadi ingat, perintah Excel selalu ditandai dengan tanda sama dengan tulis alamat sel. Jadi alamat sel itu bisa dioperasikan matematik. Yang penting dia berupa nilai numerik. Ini berarti A1, atau Anda mau tulis langsung juga A1. Tidak masalah. Bisa ditulis langsung atau dengan menyorot pointer mouse. Oke. Kita tanda jumlah B1. Ini rumusnya. Oke. Ini setelah ini kita enter. Saya dapat hasilnya. Keuntungan daripada penggunaan alamat sel itu adalah isi sel bisa dinamis. Jadi misalnya yang B1-nya saya ganti dengan angka 9, maka otomatis hasilnya di C1 itu akan berubah mengikuti. Itu juga misalnya satunya saya ganti misalnya angka ini. Nah, dia akan mengikuti otomatis setelah enter. Misalnya di alamat F7 saya ingin berupa hasil pengurangan daripada A1 dikurang C1. Nah, itu langsung minus 9. Jadi kalau penjumlahan tetap operasi matematiknya adalah angka tambah, angka jumlah tambah. Apabila pengurangan, angka min. Tetapi kalau kali itu adalah tanda bintang kalau perkalian. Jadi bukan tanda silang, tanda X bukan. Silang misalnya dikali 9. Enter. Nah, dia akan langsung. Nilainya juga dinamis. 90%. Nah, dia berubah. Kemudian untuk pembagian. Pembagian itu bukan tanda titik 2. Titik 2 kalau di Excel itu artinya sampai. Itu harus menggunakan tanda per seperti ini. Ini artinya bagi. Berarti nilai A1 dibagi B1. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi kalau saya ringkas, penjumlahan, jumlahan itu simbolnya adalah tanda tambah, pengurangan
simbolnya adalah tanda min, perkalian simbolnya adalah tanda per, dan pembagian simbolnya adalah maaf, ini bukan tanda per tapi tanda bintang. Jangan bintang. Oke. Dan pembagian itu simbolnya tanda per. Oke. Jadi ini operasi matematik di Excel. Nah, kalau pangkat itu simbolnya adalah tanda ini. Nah, ini simbolnya. Misalnya kita ingin 2 pangkat 6. Seperti ini. Kita bisa operasikan matematik selain menggunakan alamat sel, juga bisa seperti ini, bisa langsung angkanya. Nah, ini berarti 2 pangkat 6 hasilnya adalah 64. Jadi pakai tanda pangkat seperti ini. Sekarang kalau akar, apa sih akar itu? Akar itu sebenarnya adalah pangkat 1/per. Oke. Jadi ini pangkat. Nah, kemudian di Excel juga kita punya kelebihan dibandingkan manual adalah pembuatan urutan. Misalnya 1, 2, 3. Kita ingin membuat urutan sampai misalnya 20. Ini kita cukup blok. Kemudian ada di bagian ujung ini, kalau tanda tambah, kalau ini nggak bisa, harus tanda tambah. Kita tarik ke bawah sampai 20. Nah, tarik, oke. Sekarang 20. Nah, jadi kita cuma membuat urutan 1, 2, 3, kemudian tarik ke bawah. Saya ulang. Seperti ini asalnya. Ini kita tarik ke bawah. Dan dia langsung jadi angka 20. Sekarang kalau urutannya berupa angka genap, 2, 4, 6. Ini kita blok lagi. Tarik lagi ke bawah. Oke. Nah, kalau misalnya kita bukan ke bawah tapi ke samping, bisa juga. 1, 2, 3. Ini kita blok, tarik ke samping. Nah, jadi mudah kita kalau membuat urutan. Ini saya geser, bisa kita hapus ke tombol delete ini. Oke. Sekarang kita kombinasikan dengan operasi matematik tadi. Misalnya saya ingin angka-angka di kolom, ini namanya kolom, dan ini namanya baris. Kolom E ini kita jumlah semua dengan kolom F. Kita cukup membuat satu rumus saja. Berarti S1 tambah F1. Oke, sudah. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah. Oke, dia langsung menjumlahkan. Kalau perkalian, ya sudah, kita cuma ganti di atasnya saja. Kemudian kita tarik ke bawah. Langsung. Bagi. Ya, sudah, tinggal kita bagi. Kita tidak perlu capek. Oke, tidak pakai ribet. Nah, ini pembuatan urutan. Kemudian yang biasa digunakan dalam statistik dari Excel itu adalah statistik deskriptif. Biasanya yang digunakan adalah rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum. Rata-rata berarti jumlah semua data ini berapa jumlahnya, misalnya 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya. Kita bagi dengan banyaknya angka. Di sini angkanya ada 20, berarti dibagi 20. Itu rumusnya cukup dengan average. Nah ini ya, average. Nah, sekarang tinggal kita blok. Oke. Nah, langsung nilai rata-ratanya. Nah, sebenarnya apakah artinya ini?
Ini namanya average, fungsi matematik untuk memastikan nilai rata-rata. Dan dalam tanda kurung ini adalah rank daripada cell. Ranknya dari S1 hingga E20. Jadi tanda titik 2 di sini artinya sampai. Kemudian kita jangan lupa harus ada tutup kurung. Jadi tidak bisa hanya buka kurungnya saja, harus ada ditutup. Oke, nah ini. Kemudian mau ke sebelahnya, kita tinggal tarik aja seperti buat urutan tadi. Nah ini apa artinya? Ini kalau kita klik, dia akan di Excel akan berikan kotak sendiri. Ini ranknya loh. Jadi sebenarnya mudah kita menggunakan Excel. Ini artinya dari sel F1 dengan F1 hingga F20. Ini nilai rata-rata, average. Oke. Kemudian nilai maksimum. Apakah nilai maksimum ini? Nilai maksimum ini adalah nilai tertinggi dari suatu urutan data, dari suatu kelompok data. Fungsinya di Excel adalah max. X max, buka kurung, baru kita cari. Nah, kita blok saja. Maka Excel akan mencari nilai terbesarnya dari urutan data yang kita masukkan. Dari S1 hingga E20. Nah, ternyata nilai terbesar adalah 20. Jika ini kita ganti, misalnya ini jadi 50, otomatis nilai max akan berubah. Jadi mengikut. Oke, ini kita tarik ke sebelah saja. Nah, dah dapat nilainya. Kemudian nilai minimum, min. Nilai minimum adalah nilai terendah dari suatu kelompok data. Caranya, perintahnya sederhana, sama dengan min. Kemudian kita blok, hub, tas dan enter. Nilai terendahnya 1. Oke, nah. Min sama dengan min. Sebenarnya bisa Anda tulisnya huruf kecil, nggak masalah. Misal min, bisa juga. Excel akan otomatis menjadikan yang awalnya huruf kecil tadi jadi huruf besar. Otomatis Excel akan memperbaiki. Ini fungsi-fungsi yang kita sering gunakan di Excel. Ada nilai rata-rata, ada nilai maksimum, ada nilai minimum. Selanjutnya kita membuat tabel. Oke. Ini kan tidak kotak-kotaknya nih. Kalau kita ingin lihat hasilnya itu seperti ini. Kita klik ini, kita pilih print. Nah, ini kan tidak ada kotak-kotaknya. Tidak kelihatan. Nah, kita ingin ada kotaknya. Nah, ini kita blok. Oke. Selanjutnya Anda pilih ini nih. Di sini bagusnya kita pilih more border. More border. Nah, muncul jendela format cell. Ini kita pilih model garisnya. Misalnya saya ingin di luarnya agak tebal. Oke. Dalamnya ini garis tipis putus. Yang di sini pingin garis lurus biasa. Lalu kita klik OK. Maka akan terbentuk kotaknya seperti ini. Nah, ternyata saya tertinggal, harusnya ada judulnya loh. Tabel ini kolom apa, kolom apa. Nah, untuk menambahnya, menginsert baris, ini kan baris 1, 2, 3. Kalau ini kan namanya kolom nih atas ini. Kita tambah baris di atasnya. Kita klik aja yang di sini, bukan di sini, tapi di sini. Klik insert. Nah, tergeser maka tabel tadi ke bawah. Ini kita tambah misalnya uraian kolom 1 kolom
lupa ini harusnya kolom 2 ini kolom 3 ini harus ada kotak lagi ya. Sudah kita kerjain lagi, kita tambah lagi ini yang tadi garis biasa ya. Oke, nah sudah, ini harusnya tebal ya. Sudah pilih upload, mau tengah, klik ini sama dengan di Microsoft Word. Oke, ini jadikan huruf bawah tebal. Nah ini cara membuat tabel. Nah sekarang bagaimana kita mau menyembunyikan barisnya? Misalnya saya tidak ingin waktu di print kolom 1 ini terlihat, saya ingin sembunyikan, tapi saya tidak bisa hapus, karena jika ini saya hapus, nilai yang kolom 3 akan berubah pula. Ini bisa disembunyikan, klik yang bagian di sini, yang huruf ini, bukan ini ya, paling atasnya ini, judul kolom, klik kemudian hide. Hide ini artinya sembunyi. Nah, maka kolom 1 itu kan disembunyikan, tapi nilainya ada, dan suatu saat kita bisa munculkan kembali. Caranya blok yang antara kolom hilang itu, D dengan F kita blok. Oke, bloknya seperti ini, bukan seperti ini, bukan, tapi seperti ini. Klik kanan, pilih unhide, munculkan kembali, kelihatan kolom tersebut. Jadi bukan dihapus tapi disembunyikan. Itu juga misalnya kolom C, kita ingin sembunyikan, klik kanan, pilih hide, sembunyi, munculkan. Berarti kolom F hingga H kita blok, pilih unhide. Nah itu cara menyembunyikan kolom. Sekarang cara menyembunyikan baris, misalnya baris rata-rata ini, berarti ini baris 22, saya ingin sembunyikan. Saya klik di bagian di sininya, kemudian pilih hide. Nah, jadi saat di print itu nilai rata-rata tidak terlihat. Tidak terlihat. Kalau ingin munculkan ya berarti kita blok lagi di sini. Pilih unhide. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bukan menyembunyikan kolom ataupun baris, tapi kita hanya menyembunyikan angka? Misalnya angka ini saya sembunyikan, tapi kolom angka-angka kolom di atasnya tetap terlihat, atas dan bawah ini terlihat, barisnya juga terlihat. Nah ini caranya, kita cukup merubah warna hurufnya. Di sini berarti jadikan warna putih. Jadi saat di print tidak terlihat, tapi ada nilainya. Jangan kita hapus. Kalau hapus kan akan merubah, mungkin akan merubah angka-angka yang lain. Kalau ingin muncul, ya kita kembalikan warnanya, jadikan warna hitam kembali. Nah sekarang kalau misalnya tadi saya sudah sembunyikan ini, saya sembunyikan warna putih, beberapa saya sembunyikan warna putih. Nah, tapi ternyata PL ini lama Anda tidak buka, misalnya seminggu, Anda mungkin sudah lupa, oh kemarin ada tulisan sebenarnya ini, tapi Anda lupa yang mana yang Anda sembunyikan. Nah ya, ingin mencoba satu-satu mungkin agak lama. Kalau munculkan semua, waduh, repot nanti kita mau sembunyikan lain. Nah itu caranya, kita buat saja komentar untuk sel-sel tertentu. Komentar ini tidak terlihat saat di print, tapi saat kita gunakan filenya, kita bisa melihat bahwa ada keterangan di sel tersebut. Caranya, misalnya saya sembunyikan tadi, saya klik kanan, pilih insert comment. Ransomware ini nama laptop saya. Kalau tempat Anda mungkin akan berbeda lagi namanya. Ini saya tulis misalnya ada nilainya. Ada nilainya. Nah, jadi saat mouse saya kena di sel tersebut, maka akan muncul komentarnya. Ada nilainya loh.
Oh, komentar ini tidak perlu lagi. Misalnya saya ingin hapus atau ingin ganti isinya, ya sudah, klik kanan lagi, pilih edit comment kalau kita ingin merubah nilainya, atau kita ingin hapus, delete comment. Nah, jadi komentar ini selain bisa digunakan untuk berikan keterangan suatu sel disembunyikan atau tidak, bisa juga dia memberikan komentar tentang nilai angka tersebut. Ini angka apa misalnya? Misalnya kita sudah buat banyak angka, kita masukkan angka banyak sekali, kita proses matematika dalam Excel itu banyak sekali, kita mungkin lupa ini kemarin fungsi angka ini konstanta apa. Kita bisa berikan komentar pada sel tersebut bahwa ini adalah sesuatu. Oke, cukup Anda klik kanan, pilih insert comment, beri keterangan padanya. Jadi Anda kalau misalnya baru bukanya sebulan, Anda masih tahu, oh ini apa fungsinya. Tapi kalau Anda tidak pernah beri komentar, ya Anda harus ingatkan sendiri. Oke, ini saya lihat komen. Nah, sekarang di Excel juga ada menggunakan fungsi if, count if. If, fungsi if. Kalau tadi kan kita belajar tentang fungsi rata-rata, maksimum, minimum. Fungsi lainnya mungkin sering digunakan adalah fungsi sum, itu jumlah. Oke, misalnya jumlah ini. Nah, ini jumlah, fungsi jumlah ini sum. Nah, sekarang kalau if, saya ingin misalnya memfilter nilai mahasiswa jika nilainya di atas 59 maka lulus, di bawah 60 tidak lulus. Tapi saya punya data misalnya ada sampai 100 mahasiswa. Repot sekali kalau kita memilah satu persatu. Kita bisa gunakan fungsi di Excel, yaitu fungsi if. Oke, ini saya buat dulu. Angkanya acak saja. Cukup berapa ini? Oke. Nah, ini kita pingin filter. Kalau dia di atas 59 lulus, di bawah 60 tidak lulus. Nah, sama dengan if. If ini artinya jika nilai I2, kan alamat I2 yang saya sorot, itu di atas 59, berarti 60 ke atas, dari 60 ke atas, maka nilainya adalah, keterangannya lulus. Oke. Jika tidak, ya jika tidak, follow if path, maka tulisannya tidak lulus. Oke. Ini berarti itu kurung lagi. Oke. Bentar. Nah, dia lulus. Saya tinggal tarik ke bawah. Hup. Dapat saya. Lulus, tidak lulus, tidak lulus, lulus, tidak lulus, tidak lulus, lulus. Orang. Kalau ini tadi fungsi if, ini fungsi count if. Perintahnya adalah count. Kalau count saja ini menghitung berapa jumlah data. Misalnya nih, saya hitung, ada 12 data. Itu fungsi count, hanya menghitung jumlah data, jumlah sel yang disorot. Sekarang untuk count if, ini ranknya, kemudian 2 yang nilainya di atas 59 dan 6. Berarti yang lulus ada 6 nih.
Saya tidak benar. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, oke. Ini misalnya saya ganti jadi 95. Oke, langsung berubah ya. Jadi mengikut. Jadi sekalipun datanya dirubah, hasil daripada perhitungan tersebut akan berubah pula mengikuti data yang ada. Jadi tidak perlu menghitung ulang kembali. Nah, itu count if. Hitung jika. Oke. Sekarang yang tidak lulusnya berarti sama dengan count if seblok kurang dari 60. 5. Oke. Jadi ada 5. Nah, sekarang untuk mengatur jumlah koma. Ini misalnya kalau kita lihat data seperti ini kan ada yang komanya di belakang angka belakang koma hanya 1, ada yang sampai 6. Kita ingin seragam semua, misalnya 2 angka di belakang koma semuanya. Nah, ini kita blok. Kemudian Anda pilih, klik kanan, pilih format cell. Oke, di sini pilih number. Pilih berapa angka desimal kita inginkan, misalnya 2. Ini kita gunakan pembatas 1000. Oke. Nah, sekarang dia langsung 2 angka belakang koma. Oh, kita ingin tambah. Kalau ingin tambah bisa lewat sini juga sebenarnya. Kalau ini untuk menambah, kalau ini untuk mengurangi jumlah koma. Saya ingin 4. Klik aja di sini 4. 2, kembalikan klik 2. Ya. Oke. Mungkin itu saja kuliah kita pada hari ini. Insyaallah minggu depan saya akan mengajarkan bagaimana membuat grafik di Microsoft Excel, mana seringkali grafik digunakan untuk menganalisis data yang telah kita masukkan dan mempermudah pemahaman kita terhadap kondisi suatu data. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi perkuliahan saya pada hari ini. Lebih kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.